Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Nah, gimana kabarnya? Bahagia selalu, sukacita, dan tetap semangat. Gimana? Dekanya semangatnya? Mana semangatnya? Semangat. Mas Abil, gimana semangatnya? Iya. Oke, kita bertiga sekarang masih pakai masker. Biar lebih afdol, kita buka sebentar ya, biar suaranya lebih jelas. Oke. Adik-adik sudah lama di rumah. Tapi selalu ingat protokol Kesehatan. Apakah itu 3M? Apa saja? 1. Mencuci tangan. 2. Menjaga jarak. 3. Apa? Memakai masker. Memakai masker. Oke. 3M yang harus adik-adik semua ingat. Mencuci tangan, jaga jarak, memakai masker. Ya, adik-adik dekanya sudah berapa lama tinggal di rumah? Lama sekali. Oh, lama sekali. Hampir 1 tahun ya. Oh, Mas Abil kuliahnya juga di rumah ya? Nah, rasanya gimana Mas? Bosen enggak? Bosen banget. Wah, bosen. Adik-adik gimana di rumah? Bosan enggak? Tapi kita selain 3M, kita harus ada gerakan 3J, Mas. Oh, 3J. Mau tahu? Nah, yang pertama, jangan bosan. Tadi dekanya Mas Abil, Bu Indrawan juga bosan. Di rumah terus. Keluar harus pakai masker. Keluar harus jaga jarak. Bahkan keluar pun sangat dibatasi. Banyak di rumah kan? Jadi bosan rasanya. Tapi kita jangan pernah bosan. Nah, itu J yang pertama. J yang kedua, apa? Jangan lengah. Jangan lengah. Kenapa jangan lengah? Karena kita merasa sudah kuat, kita sehat, terus kita nggak mau pakai masker. Kita kemana-mana seenaknya, main kumpul-kumpul. Nah, kita mulai lengah karena kita merasa sudah kita sehat. Jangan lengah. Tadi yang pertama jangan bosan. Kedua jangan lengah. Yang ketiga apa dekanya? Jangan kendor. Jangan kendor. Jangan kasih kendor. Ayo semua harus disiplin. Disiplin apa tadi? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jangan kasih kendor. Apapun keadaannya, dimanapun, pastikan protokol kesehatan tetap dijalankan. Oke. Puji Tuhan kalau saat ini kita semua boleh bertemu dalam ibadah di sekolah minggu. Kita akan mulai ibadah kita dengan pujian. Ayo, apa pujiannya dekanya? Engkau tetap raja. Yuk Mas Abil. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Senin, Selasa. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku engkau segalanya.
Ya, di setiap nafas kita, di setiap duk-gedup, suara jantung itu duk-gedup, duk-gedup. Nah, di setiap detak jantung kita ada Tuhan yang selalu kita muliakan. Siapa Tuhan kita, adik-kakaknya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita masuk di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan dengan sikap yang hormat dan khidmat. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang kami nikmati. Dari Senin sampai dengan hari Minggu ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur atas kesehatan, atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Walaupun kami selalu ada di rumah, walaupun kami dibatasi dengan beberapa peraturan protokol kesehatan, Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk kami taat, untuk kami boleh disiplin dan menjaga itu semua demi kebaikan kami dan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami mau saat ini menyiapkan hati kami untuk kami boleh beribadah. Tuhan tolong, Roh Kudus hadir dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tadi ya adik-kakaknya Mas Abil, kita diminta untuk gerakan 3J. Jangan kendor. Jangan bosan, nggak boleh bosan. Yang ketiga, jangan lengah. Kita nggak boleh lengah. Di sini kita diminta untuk disiplin dan taat. Taat hurufnya apa, Dekanya? T-A-A-T. Ya, T-A-A-T. Nah, kita mau belajar lagu baru. Bagaimana kita taat. Nah, gimana gerakannya, Dekanya ya? T gimana, Dek? Huruf T. Nah, kita gerakan yuk. Kita berdiri. Adik-adik yang di rumah, dimanapun adik-adik berada, yuk. Kita berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu taat. T hurufnya gini nanti gerakannya ya. A begini, agak turun. T gini lagi. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Gitu ya. Nah, aku mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Yuk, kita belajar bersama. Yuk Mas Abil, kita belajar akan taat. Pakai gerakan ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti semua nasihat mereka, T-A-A-T, taat. Sebentar Mabil. Nah, tadi turuti nasihat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tangannya gini, nah, membikin salib. Kemudian turuti Papa Mama. Kalau Papa kan biasanya kalau cowok apa tandanya? Ada kumis. Jadi tangannya gini. Kalau pas Papa begini, kalau pas Mama begini. Kan pas Mama suka menggendong adik bayi. Ya, yuk kita ulang. Taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti semua nasihat mereka,
T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ya, adik-adik, apakah kita harus taat hanya pada saat kondisi pandemi? Taat tadi, apa? Membatasi jarak, pakai masker, tidak kemana-mana. Apakah hanya itu? Apakah kita hanya taat itu saja? Nah, kita pengen tahu lebih lanjut, kita juga harus taat kepada Tuhan Yesus. Mau tahu lebih dalam tentang apa itu taat? Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita untuk kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Kita bertemu kembali di Ibadah Anak pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, Pak Indrawan akan menyapa adik-adik semua. Halo adik-adik semua yang ada di rumah, yang di Banyumanik City. Adik-adik yang ada di Sumatera, ada Evelo dan ada Dastan, Huras. Ada juga Winnie dan Vivi yang ada di Bali. Bali, Padung ya. Oke. Dan adik-adik yang dimanapun kalian berada saat ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bukalah hati kami, terangi hati kami, agar kami mengerti firman Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Engkau urapi dan berikan hikmat-Mu, sehingga yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik,
Di bacaan kita pada pagi hari ini kita belajar dari Samuel. Nah, siapakah Samuel itu? Ayo, siapa yang tahu siapa Samuel itu? Oh, Samuel itu adalah teman saya, Pak. Atau mungkin juga yang lain bilang, oh, Samuel kan saudara saya. Ada yang bilang, Pak Pendeta kita juga Samuel loh namanya. Ya, halo Pak Samuel, Pak Pendeta Samuel. Ya, adik-adik, tapi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah Samuel yang ada di Alkitab. Nah, siapakah Samuel itu? Samuel adalah anak dari Elkana dan Hana. Kita tahu bahwa Bapak Elkana dan Ibu Hana sampai tua belum dikaruniai seorang anak. Lalu mereka tidak putus-putus berdoa dan Tuhan memberikan seorang anak kepada mereka, anak laki-laki, dan diberi nama Samuel. Nah, apa arti nama Samuel itu? Arti nama Samuel terjemahan harafiahnya adalah Allah mendengar, dari kata Syama yang artinya mendengar dan El adalah Allah. Nah, adik-adik, ini sesuai dengan di 1 Samuel 1 ayat 20. Hana menamai anaknya itu Samuel karena Hana mengenang permohonannya kepada Allah dan Allah mau mendengar. Kita baca ya dari 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nah, adik-adik, setelah Samuel besar, maka Hana membawa Samuel ke bait Allah, diserahkan kepada Imam Eli. Karena Hana sudah berjanji pada Tuhan, kalau diberi anak, dikaruniai seorang anak akan dipersembahkan pada Tuhan. Nah, setelah Samuel diserahkan kepada Tuhan, ke bait Allah, kepada Imam Eli, maka Samuel diasuh oleh Imam Eli. Nah, suatu malam ketika Samuel sedang tidur, dia terjaga karena mendengar ada suara yang memanggilnya, Samuel, Samuel. Lalu apa yang dilakukan oleh Samuel? Dia pergi ke Imam Eli. Dia bertanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Dia kira yang memanggil dia adalah Imam Eli. Tetapi apa jawab Imam Eli? Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu Samuel pun kembali tidur. Ketika tidur ada suara lagi manggil, Samuel, Samuel. Dia kembali menghampiri Imam Eli. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Apa jawab Imam Eli? Tidak nak, aku tidak memanggil engkau, tidurlah kembali. Lalu Samuel tidur lagi. Ada suara yang manggil lagi, Samuel, Samuel. Kembali lagi Samuel menghampiri Imam Eli. Ya Bapak, bukankah engkau memanggil aku? Lalu dari sini tahulah Imam Eli bahwa Tuhan yang memanggil anak ini, Tuhan yang memanggil Samuel. Maka kata Imam Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicara Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Nah, maka Samuel kembali tidur. Lalu ada suara lagi manggil, Samuel, Samuel. Nah, Samuel sekarang tidak menghampiri Imam Eli lagi, tapi dia lalu menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, adik-adik, kita akan bersama-sama melihat video tentang kisah Samuel ini. Yuk, kita sama-sama menyaksikannya. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel.
Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan, kita melihat kisah Samuel ya, seperti yang tertulis di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, adik-adik kalau di rumah pasti disayang oleh orang tua. Orang tua akan sangat mengasihi adik-adik semua. Mereka akan melindungi, mereka akan mencukupi kebutuhan adik-adik, mereka akan menjaga, dan mereka juga akan menasihati. Nah, siapa yang tidak pernah dinasihati orang tuanya? Pak Indrawan yakin pasti semua dinasihati oleh orang tua. Orang tua menasihati adik-adik agar adik-adik mendapatkan sesuatu yang baik, agar adik-adik aman, agar adik-adik bisa maju, tambah pintar, adik-adik penuh kasih. Karena orang tua mengajarkan firman Allah kepada adik-adik semua. Mengajarkan teladan Tuhan Yesus kepada adik-adik semua. Nah, tidak ada orang tua yang memberikan nasihat yang jelek, yang buruk kepada anak-anaknya. Nasihat orang tua pasti adalah yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, adik-adik, dari bacaan kita tadi, kita belajar apa dari Samuel? Yang pertama, kita belajar bahwa Samuel mau mendengarkan.
Apa buktinya? Ketika ada suara Samuel, Samuel, meskipun dia tidur, dia tidak tertidur. Tetapi dia mau bangun. Dan dia menghampiri Imam Eli. Ini bukti bahwa Samuel mau mendengarkan. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Belajar untuk mendengarkan. Mendengarkan ketika dipanggil oleh orang tua, ketika diberi nasihat pada orang tua, oleh orang tua, adik-adik mendengarkan, mau mendengarkan. Satu, teladan yang bisa kita ambil, bisa kita lihat dari Samuel. Yang kedua, yaitu apa? Patuh, taat, atau penurut. Buktinya apa? Ketika Samuel setelah mendengar tadi panggilan, dia menghampiri Imam Eli, lalu Imam Eli berkata, pergilah tidur. Lalu apa yang dilakukan Samuel? Ya dia kembali tidur, tidak malah kelap. Tidak, atau malah dia sudah main keluar. Enggak, dia taat, dia patuh, dia nurut, dia tidur kembali. Lalu kalau kita nanti baca di kisah selanjutnya, ketika Tuhan memberikan perintah pada Samuel, dia juga taat, dia juga patuh, dia juga nurut dengan perintah Tuhan. Nah, demikian juga dengan adik-adik. Ketika orang tua menasihati kalian, maka kalian juga harus nurut. Kalian harus patuh, harus taat. Karena kembali lagi, bahwa apa yang disampaikan orang tua adalah yang terbaik buat adik-adik. Terlebih lagi, adik-adik harus taat pada Tuhan. Tidak hanya adik-adik, tapi kita semua. Pak Indrawan juga, kakak-kakak pengasuh sekolah minggu semua. Taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita telah belajar dari Samuel. Dan biarlah teladan yang sudah Samuel berikan pada kita akan pakai, kita akan terapkan di dalam kehidupan kita. Sehingga berkat Tuhan akan senantiasa mengalir, tercurah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan pada kami pagi hari ini. Kami belajar dari Samuel yang mau mendengarkan dan juga yang mau taat, patuh, menurut dan juga setia. Biar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah masa kecil kami ini kami senantiasa membawa damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan bagi sekeliling kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga di dalam mereka membimbing kami, mendidik kami, mereka senantiasa di dalam terang kasih Tuhan. Allah juga memberkati kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga mereka akan senantiasa melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta Joko Wibowo, dan juga Bapak Pendeta Samuel Prayogo. Allah memberkati pelayanannya, Allah memberkati keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini masih pandemi COVID-19, Allah yang hadir dan Allah menolong kami, sehingga biarlah bangsa kami akan senantiasa berharap pada Tuhan, mohon pertolongan pada Tuhan, dan senantiasa taat kepada Tuhan. Bapa, kami serahkan masa depan kami ke tangan-Mu, Allah yang menolong kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa firman Tuhan tadi pagi hari ini? Pak Indrawan tadi apa? Kita harus? Jadi apa? Nurut. Iya, nurut berarti juga
Taat. Yuk, kita pujikan taat. Bagaimana kita taat kepada Tuhan dan kepada mama dan papa. Sebentar, sebelum kita naikkan pujian. Kenapa kita harus taat pada mama dan papa? Kenapa? Ayo dekanya. Kenapa? Karena mama dan papa adalah wakil Tuhan di dunia. Jadi kalau adik-adik taat menjadi penurut pada mama dan papa, sama artinya adik-adik semua sudah taat kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Sip. Berani? Yuk. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian taat. Pak Indran pakai gerakan bisa ya? Bisa. Oke. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat, A-A-T taat. Ya ulang lagi Mas Abil. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ya, T-A-A-T apa adik-adik? Taat. Taat. Kita harus taat kepada, kalau kita di rumah berarti kita harus taat kepada mama papa atau bapak ibu. Kalau di sekolah kita harus nurut kepada Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru. Jadi kita harus belajar taat. Karena dengan kita taat kepada mereka, kita juga taat kepada Tuhan Yesus. Nah, aktivitas kita pada minggu ini, adik-adik berjanji belajar berdoa. Berdoa untuk minta Tuhan mampukan adik-adik supaya bisa taat. Kadang kalau disuruh, dekanya belajar sebentar. Dek mandi sebentar. Iya. Apakah adik-adik di rumah juga begitu? Dek pulang, sudah sore, saatnya belajar. Nanti. Sebentar, nanti. No. Nah, sekarang kita belajar, kita disiplin diri. Kita belajar untuk taat sejak dari sekarang. Nah, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aktivitasnya adik-adik berdoa. Nanti di video kemudian Bapak Ibu atau Mama Papa bisa men-share itu di grup orang tua. Oke? Kita berjanji untuk kita taat. Ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ingat, apa protokol kesehatan? 3M. Apa? Memakai masker. Cuci tangan. Memakai masker. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Terus juga ada gerakan 3J. Apa Mas Abil? Jangan bosan. Jangan bosan. Tetap di rumah. Apalagi Mas Abil? Jangan lengah. Jangan lengah.
kita harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Terus apa lagi, Dekanya? Jangan kendor. Jangan kendor, jangan kasih kendor. Disiplin diri yang kuat, supaya kita tetap, apa Pak Indrawan? Tetap aman dan sehat. Nah, oke. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu pada minggu berikutnya. Shalom.